Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan. Kembali kita bertemu pada siang hari ini. Saya percaya ini hari yang dijadikan Tuhan dan ini hal yang luar biasa, anugerah Tuhan, kesempatan Tuhan memberikan juga bagi kita. Dan setiap kita patut mengucap syukur. Karena apa? Karena Dia Tuhan yang senantiasa yang menganugerahkan kekuatan, menganugerahkan kesehatan bagi setiap saya dan saudara. Oleh karena itu, biarlah di hari ini, hari yang dijadikan Tuhan, kita tetap mengucap syukur dengan segala keberadaan, dengan segala kondisi yang mungkin kita sedang alami di hari-hari ini. Tapi sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan yang tetap mengandalkan Tuhan, tetap memprioritaskan Tuhan, totalitas kehidupan saya dan saudara justru di hari-hari ini sedang terarah, sedang terpusat hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, saya rindu juga hari ini berbagi satu renungan harian bagi setiap kita, dimanapun Anda berada saat ini, di kediaman masing-masing, di tengah-tengah saudara berdiam di rumah tapi tetap beraktivitas, melakukan aktivitas di rumah. Saya percaya Tuhan yang senantiasa menganugerahkan kekuatan bahkan hikmat. Dan satu hal yang tidak bisa kita abaikan, kita tidak bisa lupakan adalah bahwa kita membutuhkan suplai rohani. Ya, mengapa? Karena roh kita butuh makanan rohani. Agar supaya roh kita tetap kuat, roh kita tetap bergairah, roh kita tetap bersemangat di hari-hari ini. Kita butuh makanan rohani. Dan makanan rohani ini hanya bisa disuplai dari setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang saudara dan saya baca, saudara dan saya renungkan, saudara dan saya dengar. Kita mendapatkan remanya. Dan itu menjadi bagian makanan rohani, kekuatan bagi saya dan saudara di dalam berjalan di hari-hari ini. Sehingga kita nanti seperti didapati dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa kita justru semakin kuat. Ya, karena makanan rohani ini memberikan makanan untuk roh saya dan saudara. Kita berjalan di hari-hari ini bukannya menjadi lemah, tapi kita semakin kuat karena kita berjalan dalam kekuatan roh di dalam Tuhan. Mari saya rindu mengajak kita untuk berdoa untuk apa yang akan saya bagikan pada siang hari ini. Bapa, sungguh kami mengucap syukur kalau kami lagi diberikan anugerah oleh Tuhan di hari baru. Di siang ini kami boleh kesempatan lagi boleh berjumpa hamba-Mu dengan siapapun yang sudah masuk, yang siap mendengarkan firman Tuhan melalui online live streaming ini, dari tempat ini, dari Hope Center Manado, Malalayang. Hamba percaya ketika mereka membuka hati, mereka siap menerima kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi urapan Roh Kudus turun atas kami semua, baik hamba di tempat ini maupun yang semua ada di kediaman mereka masing-masing. Saat ini urapan Roh Kudus bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Hari ini atau siang ini saya mengantar kita pada satu pembacaan firman Tuhan dalam Mazmur 100, ya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Jadi dalam Mazmur 139, ya, ayat 13 sampai 14. Haleluya. Firman Tuhan berkata begini, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Haleluya, saudara. Jadi inilah keistimewaan, spesialisasi saya dan saudara, bahwa saya dan saudara dibentuk oleh Tuhan. Dia menciptakan saya dan saudara. Kalau saya mau berikan judul renungan harian hari ini, saya berikan judul siapakah kita? Siapakah saya dan saudara? Amin.
Jadi siapakah kita yang sudah diciptakan oleh Tuhan? Begitu spesial, membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Kalau bicara kata menenun itu saudara, itu satu kerajinan tangan yang membutuhkan keahlian khusus. Dan ini ciptaan yang dilakukan secara langsung, karya tangan secara langsung tuh. Yang Tuhan sudah nyatakan. Menenun, kalau orang biasa menenun itu kain ditenun secara langsung. Bukan secara massal di print, saudara. Diciptakan, dilakukan secara banyak. Tapi ini kalau menenun itu satu persatu. Jadi ini keistimewaan saya dan saudara. Kita dibentuk, ditenun di dalam kandungan ibu saya dan saudara. Oleh karena itu di ayat 14 katakan, aku bersyukur kepadamu. Karena apa? Karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat. Dan jiwa kita menyadarinya. Jadi sekali lagi, manusia ini diciptakan secara dahsyat oleh Tuhan. Secara ajaib. Ini adalah ciptaan yang paling luar biasa yang pernah diciptakan oleh Tuhan. Dalam Mazmur 8, kalau saudara lihat dalam Mazmur 8, kita mundur Mazmur 8 ayat 4 sampai 7 saudara. Di awal-awal Mazmur 8, ya, ayat 4 sampai 7. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian juga binatang-binatang di padang. Saudara, bukankah ini hal yang luar biasa, hal yang Tuhan berikan? Bahkan dia sudah memberikan otoritas kepada saya dan saudara. Jadi kita adalah manusia yang dibuat, diciptakan hampir sama. Hampir sama dengan Allah. Jangan ya, beda ya. Hampir sama, jadi artinya tidak sama. Mengapa? Karena kita ciptaan tangan Tuhan. Jadi kita bukan pencipta diri kita. Tapi Tuhan yang menciptakan saya dan saudara hampir sama dengan pencipta kita. Haleluya. Dan telah memakotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, kita diberikan kuasa atas apa? Semua ciptaan Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dikatakan kambing, domba, dan lembu sapi sekalian juga binatang-binatang di padang. Jadi semua yang Tuhan ciptakan di dunia ini diberikan otoritas kepada kita. Jadi kita berkuasa atas buatan tangan Tuhan. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kaki. Jadi artinya kita yang menguasai semua yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Jadi inilah kita. Jadi pertanyaan, siapakah saya dan saudara sebenarnya? Bahkan dalam Ibrani 1 ayat 14, saudara lihat. Ibrani 1 ayat 14 katakan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi kita justru lebih tinggi. Siapa roh-roh melayani ini? Ialah malaikat, saudara. Jadi kita justru lebih dari seorang malaikat yang justru malaikat diutus untuk melayani saya dan saudara. Haleluya. Jadi ini kita, keistimewaan kita sebagai ciptaan Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini masih banyak orang yang masih bertanya-tanya, masih belum jelas keberadaan siapakah kita yang ada, yang sudah diciptakan oleh Tuhan di atas, di bumi ini, di dunia ini, saudara. Nah, kita ini orang-orang yang istimewa. Ya. Kita ini istimewa di hadapan Tuhan, saudara. Jadi bagi saya dan saudara, orang-orang yang dikhususkan, spesial, yang Tuhan sudah taruhkan bagi setiap saya dan saudara. Siapakah kita selanjutnya? Maka kita akan lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 17 katakan bahwa kita ini adalah ciptaan baru juga. Siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita bukan hasil renovasi, saudara.
Ya, jadi saudara camkan ini. Saya dan saudara yang diciptakan Tuhan bukan hasil renovasi dari yang sudah ada kemudian direnovasi lagi untuk lebih baik lagi. Atau kita bukan hasil dimodifikasi. Ya. Tapi ini benar-benar langsung. Dan kita adalah ciptaan baru, saudara. Kehidupan saya dan saudara hari-hari ini. Oh, kita adalah ciptaan baru. Mengapa? Karena kita ada di dalam Kristus Tuhan. Ini keistimewaan kita sebagai orang percaya. Ini kekhususan ya, spesial kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Kedua, siapakah kita? Bahwa kita yang tadinya dalam kerajaan iblis sudah masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita yang tadinya tidak diciptakan tapi belum mengenal Tuhan tadinya. Belum mengenal siapa pencipta kita. Kita hidup dalam kegelapan. Kita ada dalam kerajaan iblis. Kita dikuasai oleh iblis. Di bawah pemerintahannya. Sekarang kita ada di dalam kerajaan Allah. Kolose 1 ayat 13 katakan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi kita yang tadi dari gelap ini eklesia, saudara. Dari gelap datang kepada terang. Jadi kita adalah gereja Tuhan. Kita tubuh Kristus. Sudah ada dalam kerajaannya. Jadi jangan saudara ragu lagi dengan keberadaan saya dan saudara hari ini di tengah kita menjalani kehidupan. Bahkan maka saya harus katakan kita sedang ada di ujung akhir zaman. Sadari ini, saudara. Bahwa kita bukan lagi di bawah intimidasi, di bawah kekuasaan iblis. Kita ada di dalam kerajaan Allah. Dan Raja kita adalah Dia, Tuhan pencipta saya dan saudara. Jadi mari sama-sama sadari. Kemudian ketiga, saya kembali katakan bahwa memang kita ini istimewa. Karena dalam 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wow, yang terpilih, saudara. Kita memang terpilih, imamat yang rajani. Kita adalah imam-imamnya Tuhan. Kita adalah bangsa yang kudus, orang yang kudus. Dan kepunyaan Allah sendiri. Ya. Jadi kita ini milik Tuhan. Dia sudah ciptakan, Dia sudah menetapkan bagi saya dan saudara sebagai imam-imam, sebagai bangsa, sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan. Dan kita kepunyaannya Dia, saudara. Dan untuk itu, karena kita istimewa, Tuhan juga menginginkan bagi saya dan saudara seterusnya dalam 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, apa? Kamu harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi apa yang Tuhan sudah lakukan bagi saya dan saudara, ada keajaiban-keajaiban. Ada hal yang dahsyat-dahsyat, luar biasa. Maka saya dan saudara harus menyatakan, memberitakan kepada banyak orang. Kepada lingkungan yang ada di sekitar saya dan saudara, dimanapun saya dan saudara berada. Saudara ditetapkan, bukan kebetulan saudara ada di lingkungan saudara, di tempat mana saudara bekerja, di tempat mana saudara beraktivitas. Bukan kebetulan, saudara. Tapi di sana saudara menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang sudah memanggil saya dan saudara keluar dari kegelapan, datang kepada terangnya. Jadi banyak orang yang masih hidup dalam kegelapan hari-hari ini. Mari saudara bisa menyatakan, saudara bisa bersaksi. Sekalipun mungkin secara langsung saudara tidak bisa melakukan, secara online, dari setiap perkataan, dari setiap perbuatan saudara, menyatakan bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah keluar dari kegelapan, sudah ada dalam terangnya yang ajaib. Kemudian, siapakah kita? Kita ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Seorang pemenang bahkan lebih dari pemenang. 1 Yohanes 5 ayat 4 katakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kita ini adalah orang-orang yang sudah diciptakan baru, lahir dari apa? Dari Allah. Nah, Allah melalui Yesus Kristus Tuhan sudah mengalahkan dunia ini.
ada kemenangan di dalam Dia, dan kita juga diberikan kemenangan mengalahkan dunia oleh iman. Jadi, oleh iman, oleh percaya, oleh keyakinan saya dan saudara. Percaya kepada Tuhan yang sudah mengeluarkan kita dari kegelapan datang kepada terangnya yang ajaib. Maka iman kita kepada Tuhan itu mengalahkan dunia seperti Dia yang sudah mengalahkan dunia. Kita baru saja melewati, memperingati kematian dan kebangkitan. Itu tandanya Tuhan sudah mengalahkan dunia. Maut tidak mampu menahan. Kuasa maut sudah dikalahkan. Dan Dia keluar sebagai pemenang. Nah, kita adalah anak-anak Allah. Menjadi pengikut-pengikutnya, menjadi orang yang sama seperti apa yang dialami oleh Tuhan, kita juga mengalaminya. Kepada Dia ada kemenangan, maka kita juga ada kemenangan. Dia yang sudah mengalahkan dunia, maka kita juga mengalahkan dunia. Amin. Oleh iman yang ada pada saya dan saudara. Jadi tidak ada kuasa yang dapat menghancurkan kita sebenarnya, saudara. Ya. Sebab kita ada di dalam iman kepada Dia, Tuhan. Tidak ada yang dapat menghancurkan saya dan saudara. Kalau kita lihat dalam satu Kejadian 12:3, saudara. Di sana dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi lihat, kalau ada orang-orang atau ada musuh-musuh yang sengaja mau menyerang kita, maka kita akan lihat bahwa sebenarnya bukan berhadapan dengan kita, tapi berhadapan dengan pencipta kita. Amin. Mereka berhadapan dengan Tuhan yang sudah menang atas dunia ini. Dan kita juga sudah menang atas dunia ini. Mereka berhadapan dengan siapa yang ada di dalam saya dan saudara. Siapa yang ada dalam saya dan saudara? Dia Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan, pencipta kita. Dia Tuhan yang sudah menyelamatkan saya dan saudara. Dia Tuhan yang senantiasa memelihara saya dan saudara. Dia Tuhan yang melindungi saya dan saudara. Jadi musuh-musuh kita bukan berhadapan dengan kita, tetapi berhadapan dengan Tuhan yang ada di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Jadi jangan takut, saudara. Jangan saudara semakin justru dilanda dengan kecemasan, kekhawatiran di hari-hari ini. Kalau ada kuasa kegelapan, ada iblis yang memang menunggangi kondisi di hari-hari ini, sehingga menciptakan kecemasan yang luar biasa, menciptakan ketakutan. Begitu banyak orang yang justru hari-hari ini dipanggil mengakhiri kehidupannya di atas dunia ini, di dalam dunia ini, bukan karena dengan virus, bukan dengan penyakit yang ada, tapi karena dengan suasana ketakutan, karena teror ini, saudara. Kita banyak membaca, kita banyak melihat, bahkan kesaksian-kesaksian bahwa justru ketakutanlah yang membuat orang kekebalan imunnya turun, saudara. Oleh karena itu, mari pastikan ketika kita sadari siapakah kita memiliki iman, keyakinan kita adalah ciptaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa dan istimewa, khusus, saudara, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Oleh karena itu firman Tuhan ini adalah kekuatan juga kita. Kebenaran firman Tuhan adalah kekuatan saya dan saudara secara roh, untuk bisa bukan sekedar mengantisipasi, tapi kita menaklukkan semua serangan-serangan dari luar. Kita tahu, kita yakini bersama kebenaran firman Tuhan mengatakan yang di dalam kita lebih besar, saudara. Siapa yang dalam kita? Dia Tuhan. Amin. Dia Tuhan yang ada dalam saya dan saudara, yang lebih besar dari apapun yang ada dalam dunia ini. Wow, kejadian kita dahsyat. Kejadian kita luar biasa. Kejadian kita ajaib. Tidak ada kejadian ciptaan seperti kita, saudara. Semua yang ada di dalam dunia ini sudah diberikan otoritas di bawah telapak kaki kita. Ya. Tapi satu memang, iman yang ada dalam saya dan saudara. Iman kita kepada Tuhan. Untuk percaya, untuk meyakini semuanya itu. Kalau ada satu titik keraguan yang saudara taruh di dalam hati, dalam roh, dalam hidup saudara, maka memang saudara akan tidak mengalami apa yang Tuhan katakan otoritas itu. Tetapi dengan sepenuhnya
Kalau otoritas itu kita yakini memang Tuhan sudah berikan kepada kita, kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan kita hidup di dalam Dia, Dia di dalam kita, maka benar saudara, kita akan melakukan perkara-perkara ajaib seperti yang sudah pernah Tuhan lakukan. Bahkan Alkitab katakan melebihi. Dan Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa kita akan melakukan bahkan lebih dari apa yang Dia sudah pernah lakukan. Pegang ini saudara. Haleluya. Jadi ini iman yang harus ada kepada saudara. Tidak atau jangan ciptakan setitik keraguan pun saudara. Ada pepatah dunia mengatakan nila setitik merusakkan susu sebelanga. Jangan karena ada hal yang meragukan kita sekecil apapun maka rusaklah pengharapan kita. Buyarlah semua apa yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan sudah janjikan. Dipuji Tuhan saudara, hari ini sadari siapakah kita. Kita ini adalah ciptaan yang luar biasa, ciptaan yang istimewa yang Tuhan sudah nyatakan bagi setiap saya dan saudara. Jadi jangan sampai kita justru hari-hari ini meragukan siapa saya dan saudara. Jadi kembali ayat pokok hari ini Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 katakan bahwa Tuhan yang membentuk kita, membentuk buah pinggang kita dan menenun dalam kandungan ibu kita. Ingat, kita ini ditenun, bukan ciptaan massal saudara, bukan hasil print, tapi kita ini diciptakan khusus. Tuhan menenun saudara dan saya. Jadi dari tangannya Dia ciptakan. Ini yang membedakan. Kalau lain-lain Dia perkatakan sesuai ketika memperkatakan firman-Nya, jadilah terang, jadilah siang, malam, cakrawala dan semua yang ada. Tapi kita dibentuk sehingga hampir sama dengan pencipta kita. Haleluya. Ini kata firman Tuhan. Oleh karena itu puji Tuhan saudara, saya berharap dan bahkan memastikan saudara diberkati sehingga perjalanan saya dan saudara hari-hari ini dalam segala aktivitas kita di tengah-tengah kondisi kita memang terbatas oleh karena COVID-19 ini saudara, tapi justru membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ada hal baru yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita yang tadinya tidak mempedulikan jam doa, kita yang tadinya tidak mempedulikan firman Tuhan Alkitab hanya sebagai alat peraga di atas meja, di atas almari. Tapi hari-hari ini saya percaya saudara begitu dekat dan saudara semakin banyak bukan sekedar menyentuh tapi membuka, membaca dan saudara semakin diberikan pengertian. Saudara mendapatkan hal-hal baru hari-hari ini. Jadi memang ini sedang dalam rancangan Tuhan untuk kita diubahkan. Untuk kita semakin mengenal pencipta dan siapa kita sebenarnya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan kita terbatas. Andalan kita satu-satunya adalah Dia Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang saya dan saudara baca setiap hari, setiap saat. Melalui hubungan yang dipulihkan, melalui doa-doa kita. Ya, jadi bahan komsel kita beberapa hari kemarin adalah bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan. Dipuji Tuhan saudara, apa yang terjadi hari-hari ini justru memulihkan hubungan saudara dan saya dengan Tuhan. Dan hubungan kita dengan keluarga kita, orang-orang terdekat kita, istri, suami, anak-anak kita, orang tua kita. Jadi hubungan dipulihkan melalui kondisi seperti ini. Dan memang ini yang Tuhan sedang kerjakan di hari-hari ini. Menjelang kedatangan Tuhan, Dia ingin pemulihan keluarga yang memang Dia lakukan sejak awal. Jadi inilah komunitas pertama yang Tuhan bentuk di dunia ini adalah keluarga. Dia ingin pulihkan keluarga. Kalau keluarga dipulihkan, tubuh Kristus dipulihkan, gereja Tuhan dipulihkan, bangsa dipulihkan. Amin. Haleluya saudara. Ya, puji Tuhan. Kalau ada saya coba melihat ya, selamat bertemu ya interaktif ini dengan keluarga hambanya Gembala yang ada di Bolangondo Timur, Bolangondo Timur Boltim di apa ya? Pak Gembala Fendi Bolung ya, puji Tuhan, selamat berjumpa, saling mendoakan, saling mendukung kita. Saya melihat begitu aktif Bapak Gembala
dengan keterlibatan di pelayanan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, diberkati keluarga. Ada rekan jauh, sahabat Bapak Lewi Ketiandago. Wah, ini di Halmahera apa di Jakarta ini ya. Ya, puji Tuhan, selamat berjumpa. Tuhan memberkati pelayanan, keluarga, kesehatan, salam sehat untuk semua. Ada keluarga Sumihe Ketiandago, Ibu Faber. Ya, puji Tuhan, selamat berjumpa di hari ini. Tuhan memberkati, menantikan kelahiran anak kedua, ya mungkin sudah tidak sampai sebulan lagi, ya kiranya semua dalam pemeliharaan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, baik dalam kandungan, dalam keadaan baik, dalam kandungan sehat, di dalam nama Tuhan Yesus. Sang ibu juga diberikan kesehatan, ya diberkati. Di Tuhan, selamat berjumpa juga Bapak Samuel John Soputan, ya selamat ketemu. Salam sehat, diberkati Tuhan, tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Saya percaya kita semua dalam kendali, dalam tuntunan Tuhan. Ketika kita sadari siapa kita membutuhkan Tuhan. Kita perlu Tuhan. Ada sahabat saya juga, Bapak Fandi Basarang ya. Pak, selamat menjalankan ibadah puasa juga ya. Tuhan menolong, memberikan kekuatan. Dan puji Tuhan, kalau kita bisa saling komunikasi, saling ketemu, saya percaya semua dalam kehendak Tuhan. Ya, ada Sandy Walalangi, ya puji Tuhan, selamat bertemu. Tuhan memberkati pertemuan di hari ini. Bukan sekedar bertemu melalui online ini, live streaming ini, sekedar bertegur sapa, tapi saya percaya ada kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan menjadi bagian kekuatan rohani saya dan saudara di hari-hari ini. Ada Ibu Els Koreng Asa ya di Tareran, di Minsel. Tuhan memberkati juga, tetap setia dengan keberadaan dengan live streaming ini dari Hope Center Manado, Malalayang. Puji Tuhan, diberkatilah Bapak, Ibu bersama anak-anak dan cucu-cucu yang ada. Semua terpelihara sempurna, kesehatan diberkati. Puji Tuhan, ya. Ya, Ibu Merlin Tunggani Manggapuas, ya. Selamat berjumpa sekalipun hanya melalui online ini, live streaming ini. Diberkati Ibu yang di rumah dan Bapak yang tetap beraktivitas, tetap dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan, dijauhkan dari dari serangan-serangan, sakit penyakit, bahkan dari gangguan-gangguan apapun dalam nama Tuhan Yesus. Ada Ibu Nancy Muaya juga ya. Puji Tuhan, selamat berjumpa. Tuhan memberkati perjumpaan ini. Ada kebenaran firman Tuhan. Saya berharap kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan juga bagi ibu, bahkan bapak, keluarga ya, diberkati usaha, profesi, pekerjaan dan pelayanan juga diberkati. Ada Bapak Jekli Sagrang ya. Tuhan memberkati perjumpaan kita di siang ini sebagai pekerja di Pertamina Lahendong ya. Ya, Tuhan tetap memberkati, tetap melindungi, memelihara di tengah-tengah aktivitas yang tetap dijalankan di perusahaan yang ada. Bapak dan keluarga anak yang kekasih tetap dalam pemeliharaan, semua diberkati Tuhan secara semua dalam keluarga. Ada rekan saya Bapak Antonio Cohen ya, selamat berjumpa juga. Selamat ketemu, ya puji Tuhan dalam keadaan baik ya. Dipastikan diberkati pribadi dan keluarga juga, dan semua aktivitas, usaha, profesi yang dijalankan tetap diberikan kekuatan, bahkan ada hikmat-hikmat yang dari Tuhan. Ada Bapak Raymond Lamandasa, wah ini dari mana ya? Kalau nggak salah ada di daerah Bogor ya, di daerah Jawa Barat. Ya puji Tuhan, selamat berjumpa rekan saya. Bapak Raymond sebagai konsultan atau notaris ya. Diberkati profesi, aktivitas pribadi dan keluarga, dan yang pertama tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Salam sehat semua untuk kita. Ada rekan Bapak Roni Kaluara juga di daerah Jakarta Tangerang ini. Puji Tuhan, selamat bertemu sobat. Tuhan memberkati pribadi, keluarga, bahkan semua juga pelayanannya, semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan Tuhan semua. Puji Tuhan. Ada Ibu Faber Manurung juga ya, Jakarta ya, puji Tuhan. Berharap Ibu Faber bahkan keluarga dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan Tuhan ya. Papa juga tetap dalam pertolongan Tuhan,
kesehatan tetap semakin diberkati dan dipulihkan tetap Papa dari Ibu Febe, jadi keluarga besar diberkati dan semua dalam kendali, dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Jadi ini yang sudah saya sapa. Kiranya kalau masih ada silakan saudara masuk di kolom komentar minta mau didoakan, dukungan doa. Bahkan saya melihat begitu banyak yang sudah masuk dan mensupport melalui jempol-jempolnya, tidak terpantau semua. Yang saya pantau hanya yang memang masuk dalam komen dan sedang menyaksikan live streaming ini. Jadi sekali lagi tidak kebetulan, tidak percuma waktu yang kita luangkan secara bersama-sama, karena kekuatan kita hanya melalui firman Tuhan, kekuatan di dalam Tuhan untuk makanan rohani saudara saudara, jiwa saudara. Kita butuh kekuatan di dalam perjalanan kita sebagai musafir di tengah-tengah dunia ini. Jadi sekali lagi kita bukan penduduk yang ada di bumi ini untuk selama-lamanya. Kita nanti akan ada di satu tempat. Jadi keluarga negara kita, Alkitab katakan itu di sorga samawi, saudara. Jadi ini kita cuma sekedar sebagai musafir yang sedang menjalani perjalanan di tengah-tengah dunia ini. Dan kita sedang menuju kepada tujuan kita. Tujuan kita adalah di tempat di mana Tuhan ada, di sana seharusnya kita berada. Tapi mari benahi, mari perbaiki perjalanan kehidupan kita rohani saya dan saudara di hari-hari ini. Bahkan kalau saya membaca dalam kitab Yohanes 1 Yohanes, bahwa betapa salehnya Petrus, betapa salehnya saya dan saudara harus hidup. Betapa kudusnya kita harus hidup di hari-hari ini. Jadi bukan lagi saatnya untuk bermain-main. Kita bukan bermain-main lagi hari-hari ini. Kata orang Manado, baku sedu ya dengan kehidupan rohani saya dan saudara. Mari benahi kehidupan rohani saya dan saudara. Benar-benar akhirnya kita tidak bercacat bercela. Ketika kita nanti bertemu dengan Tuhan, kita diangkat di awan-awan. Kita akan bertemu dengan Tuhan dalam keadaan yang kudus, yang suci, tidak bercacat celah. Ini ada Bapak Yopi Karur, ya puji Tuhan. Bapak Yopi yang ada di bahu sebagai pelayan Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan Bapak ya. Tetap dalam pemulihan Tuhan, Bapak pribadi dan keluarga, anak cucu, keluarga besar yang ada diberkati oleh Tuhan. Jadi puji Tuhan kalau sekali lagi kita bisa bertemu, sekalipun mungkin waktu yang seringkali bergeser karena memang menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Tapi kalau kita masih bisa bertemu sekali lagi, ini bagian rancangan rencana Tuhan dan bukan kebetulan. Ada Ibu Elizabeth Simanjuntak ya, selamat ketemu Bu. Tuhan memberkati pertemuan hari ini. Jadi firman Tuhan hari ini yang disampaikan, siapakah kita? Kita adalah orang-orang yang diciptakan secara khusus, secara spesial. Kita ditenun. Jadi kita ini adalah hasil kerajinan tangan Tuhan sendiri. Bukan hasil print. Haleluya. Puji Tuhan. Diberkati Ibu Elizabeth pribadi dan keluarga, dan tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Silakan kalau masih ada. Dan kalau saudara juga ada di antara Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan secara khusus, bisa menghubungi nomor telepon yang ada. Sekaligus juga ini nomor WA saudara 0811 431 2864 ya. Jadi atas nama saya Pastor Odi Soputan, jadi saudara bisa menghubungi nomor telepon itu, lain telepon ini, dan ini juga adalah bisa WA saudara. Jadi jangan ragu, saudara membutuhkan topangan doa, saudara bisa menghubungi kami, dan mudah-mudahan kami ada terus diberikan kesempatan untuk melayani Bapak Ibu Saudara melalui line telepon yang ada. Ya puji Tuhan, selamat berjumpa juga Mamlen, Mawuntu yang ada di Lembean, Air Madidi, Kauditan. Puji Tuhan, saya tetap berdoa Ibu atau Mamlen tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat senantiasa, tetap bisa beraktivitas di tengah-tengah keterbatasan yang ada. Pelayanan Bethesda Ministry Oikumene tetap diberkati oleh Tuhan. Semua jiwa-jiwa yang ada tetap tercover dan tetap bisa saling berhubungan, diberikan kekuatan
dalam melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan sekalipun tidak bisa secara langsung untuk bertemu. Ya, puji Tuhan, diberkati Mamlen bersama Bapak atau Bapak Tian, diberkati anak-anak cucu yang ada yang tersebar ya di Nusantara ini. Mamlen, diberkati keluarga besarnya, usaha apapun tetap diberkati, dan yang pertama dalam pemeliharaan tetap dalam keadaan sehat. Salam sehat semua. Puji Tuhan. Haleluya. Masih ada di belakangnya, silakan. Ya, terima kasih Mam, diberkati setiap hari dengan rahmat dan cinta dari Tuhan. Puji Tuhan, itu komen. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Masih ada di belakang, silakan Bapak Ibu Saudara, saya masih memberikan waktu. Ya, kalau di area di Manado, di Kompleks Melalayang ini dalam keadaan agak mendung-mendung sedikit ya. Tapi ini bagian yang Tuhan sudah berikan kepada saudara-saudara, cuaca yang tetap yang terbaik, yang tetap bersahabat. Dijauhkan, ya kita berdoa, tetap memohon perlindungan pemeliharaan Tuhan, dijauhkan dari berupa-rupa cobaan, bencana-bencana, musibah-musibah. Kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Silakan kalau masih ada di belakangnya, ya saya masih memberikan waktu. Yang pasti tetap merindukan Tuhan, tetap cari hadirat Tuhan, tetap cari wajah Tuhan. Jangan terintimidasi dengan suasana yang ada di hari-hari ini ya. Memang ini bagian yang harus kita lewati. Dan apapun yang terjadi di hari ini, saya selalu memegang kebenaran firman Tuhan dalam Roma 8:28-29 bahwa itu mendatangkan kebaikan ya. Jadi jangan menyalahkan kondisi yang ada, tapi mari ambil ini sebagai berkat Tuhan bagi saudara-saudara. Sebab kalau ini tidak terjadi, maka kita akan seenaknya hidup seperti kemarin-kemarin, ke sana kemari dan mengabaikan kehidupan rohani. Banyak orang tidak bisa berdoa, banyak orang tidak bisa bersekutu karena begitu sibuknya. Haleluya. Tapi hari-hari ini sudah kurang lebih sudah hampir 2 bulan. Kita seperti terisolasi, memang dibatasi oleh pemerintah, maka kita harus taat. Tapi puji Tuhan, di balik semua itu yang terjadi, kita mengalami pemulihan. Saya melihat ada bapak-bapak yang tadinya tidak menghiraukan persekutuan keluarga, tidak membaca Alkitab, bahkan sekarang memimpin keluarganya, melayani keluarganya, bisa membuka Alkitab, berkhotbah, ya. Jadi ini hal yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Ada Ibu Luisa X Prok ya. Selamat bertemu. Ya, puji Tuhan. Saya percaya semua kita dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Kesehatan diberkati. Toh kalau memang ada pokok-pokok doa, butuh topangan doa, silakan di komen. Saya sudah taruh nomor telepon yang saudara bisa hubungi Pastor Odi Soputan dan bisa mendukung dalam doa. Ya, ada jemaat Tuhan, keluarga besar Matuari Speed House Manado yang ada di Jalan Kembang di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, tapi tetap ada aktivitas sekalipun terbatas. Ini pengusaha muda ya, Bapak Chris Ponto dan Ibu Teresia Datu, keluarga Ponto Datu ya, bersama kedua anak yang kekasih Eden juga dengan adiknya, tetap dalam pemeliharaan Tuhan semua ya. Tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita tetap mengandalkan dan mengutamakan Tuhan. Ya, tidak ada apa-apa di dunia ini yang dapat kita andalkan. Mau kedudukan, mau jabatan kita, mau kekayaan kita, tidak dapat diandalkan. Karena semua itu sementara. Tapi yang ada pada kita ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan turun tangan. Tuhan yang akan memberkati setiap saya dan saudara. Ini ada rekan saya juga dari Jawa, Bapak Kasyartan. Amin. Pak, puji Tuhan, selamat berjumpa ya. Sekalipun hanya melalui online ini, saya percaya Bapak dan keluarga dan seluruh aktivitas relawan yang ada tetap dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan ya. Ada Ibu Faber Soputan ya, selamat berjumpa. Ya, puji Tuhan dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik. Ya, kita juga berdoa buat keluarga, buat keluarga kami yang ada di rumah sakit Melalayang, Bapak Leksi Mumek, keluarga Soputan Mumek, Bapak Leksi yang sedang dalam perawatan, kiranya tetap dalam pemeliharaan, perlindungan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, keluarga
Momok Seputan. Masih ada Bapak Ibu Saudara, silakan. Kalau sekali lagi kalau ada yang ingin menghubungi nomor telepon, saya siapkan nomor telepon lain. Ya, terima kasih ya Pak Kaisar. Ya, amin. Tuhan Yesus memberkati sama-sama ya Pak. Menjadi berkat bagi banyak orang. Saya tahu aktivitas kegiatan Pak Kaisar memberkati banyak orang ya. Puji Tuhan, diberkati untuk memberkati keluarga Jerry Asa ya Soputan ya. Bapak Jerry dan Ibu Vivi ya, selamat berjumpa. Tuhan memberkati perjumpaan kita hari ini. Ya, tetap dalam pemeliharaan dan diberikan kekuatan, tetap dalam perlindungan Tuhan. Ada Ibu Debbie Wilar Sumayo, ya selamat berjumpa Bu, untuk pertama kalinya mungkin ya. Tuhan memberkati pertemuan perdana ini. Di sini bagian kami membagikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami percaya, bahkan semua kita orang percaya, semua yakini bahwa kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jadi apapun kondisi yang sedang dihadapkan atau kita sedang jalani, hadapi, lalui di hari-hari ini, tetap dalam tuntunan Tuhan. Firman Tuhan tadi yang saya sudah sampaikan, Roma 8:28 ayat 29, itu bukan kebetulan tapi mendatangkan kebaikan. Ya, selama kita mengandalkan Tuhan dan selama kita mengambil bukan sekedar positifnya tapi remanya, maka kita akan terus mengalami penyertaan pemeliharaan Tuhan. Tidak ada yang perlu ditakuti. Yang harus kita takuti adalah Tuhan, tapi bukan takut seperti kita takut kegelapan, takut kepada hantu. Tapi takut kepada Tuhan adalah kita menghargai, kita menghormati Tuhan, kita hidup taat, kita hidup setia. Tidak menyangkal iman kita, tidak menjauh dari hadirat Tuhan, tidak menjauh dari persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Itu tanda takut kita kepada Tuhan. Kita menghargai, kita menghormati Tuhan. Ya, Ibu Feibe Seputan sudah didoakan tadi ya. Jadi penanganan medis buat Bapak Lexi Momok, keluarga Momok Seputan yang sementara berada di Rumah Sakit Prof. Kando. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberkati setiap perawat, setiap medis, penanganan secara medis diberkati oleh Tuhan, dokter yang menangani diberkati, sehingga diberikan hikmat, dan lebih daripada itu, Tuhan menyatakan mujizatnya. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit apapun yang sedang dialami oleh Bapak Lexi Momok saat ini, biar Tuhan yang berperan dan Tuhan yang melakukan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kuasa Tuhan dinyatakan, bilur-bilur Yesus terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Mengangkat setiap sakit penyakit yang sedang dirasakan, yang sedang dialami oleh Bapak Lexi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, masih ada? Ya, jadi kami tetap semaksimal mungkin menayangkan live streaming dari Hope Center Malalayang. Itu ada di siang hari, ada di sore juga menjelang malam. Kami ada kubu-kubu doa, saudara bisa menghubungi. Kami juga ada komsel online, ya saudara bisa menghubungi. Ada khusus doa supernatural. Sebentar malam itu kita akan live streaming dengan doa supernatural di pukul 7:30 malam. Jadi di sana kita ada worship, ada penyembahan, ada pujian penyembahan. Ada doa-doa, doa juga memberkati kota, memberkati bangsa-bangsa yang ada. Sehingga saya percaya melalui doa-doa kita, ketika kita datang merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, belas kasihan Tuhan turun. Ya, melalui kehidupan pribadi keluarga, bangsa-bangsa juga Tuhan akan pulihkan. Ya, adik kami Yosua Mogot, ya puji Tuhan, selamat bertemu Jo. Tuhan memberkati Yosua dan Mama yang ada di Desa Lapi, Kecamatan Tareran, Minahasa Selatan. Ya, tetap dalam pemeliharaan, dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Tetap mengandalkan Tuhan. Terus mencintai Tuhan melalui firman Tuhan, melalui doa, melalui persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, silakan. Ya, saya masih memberikan waktu, kesempatan yang ada. Saya percaya pertemuan-pertemuan kita tidak sia-sia. Tapi pertemuan kita mendatangkan berkat, terutama berkat-berkat rohani.
Karena yang kami bagikan di sini adalah makanan rohani. Firman Tuhan sebagai makanan rohani saya dan saudara. Itu kekuatan roh saya dan saudara untuk berjalan dalam dunia ini. Sebagai musafir menuju tempat yang Tuhan siapkan. Di mana Tuhan berada, kita harus berada bersama dengan Tuhan. Tapi mari roh kita tetap kuat. Agar supaya kita tidak terpengaruh. Kita tidak dikalahkan oleh kondisi, oleh dunia ini. Iman kita adalah iman lebih dari seorang pemenang. Karena iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang sudah menang, lebih dari pemenang. Sudah mengalahkan maut, bangkit di hari yang ketiga. Itulah iman saya dan saudara. Jadi kita tetap adalah seorang orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Karena iman kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah tidak ada, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, sahabat-sahabat dari berbagai daerah, berbagai tempat yang sudah bersama-sama pada siang hari ini. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi sebentar pukul 7:30 malam melalui doa supernatural. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.